Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yusita dengan NPM A1A022026. Saya berasal dari kelas 2A. Baik, di sini saya akan menarasikan dan menjelaskan mengenai peta konsep yang telah saya buat pada minggu lalu, yang mana peta konsep tersebut merupakan tugas UTS dari mata perkuliahan keterampilan membaca yang diampu oleh dosen Dr. Andes Muhammad Arifin MPD. Baik, peta konsep yang telah saya buat yaitu mencakup menjadi 4 subtopik. Yang pertama yaitu hakikat membaca, yang kedua hakikat membaca pemahaman, yang ketiga yaitu hakikat membaca kritis, sedangkan yang terakhir yaitu hakikat paragraf. Oke, baik, langsung saja kepada pembahasan subtopik yang pertama, yaitu mengenai hakikat membaca. Di sini saya membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu definisi membaca, yang kedua ruang lingkup membaca, dan ketiga yaitu jenis-jenis dari membaca. Poin yang pertama yaitu mengenai definisi membaca. Definisi membaca merupakan suatu kegiatan interaktif yang melibatkan proses kognitif dalam memetik arti atau makna serta pemahaman dari bahan bacaan. Poin yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup dalam membaca yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ruang lingkup secara sempit, ruang lingkup luas, dan ruang lingkup modern. Poin yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis membaca yang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu membaca nyaring, yang kedua yaitu membaca dalam hati. Pembahasan mengenai subtopik yang kedua yaitu tentang membaca pemahaman. Di sini saya mengelompokkan menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu definisi membaca pemahaman, yang kedua tujuan dan manfaat membaca pemahaman, yang ketiga jenis-jenisnya, yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Poin yang pertama yaitu mengenai definisi membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan suatu proses untuk memperolehan makna atau arti yang melibatkan antara pemahaman dan pengetahuan lama atau skemata dari pembaca dengan pengetahuan atau pemahaman baru yang akan didapatkan oleh pembaca. Poin yang kedua yaitu mengenai tujuan dalam membaca pemahaman. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu kita dapat mampu untuk mengambil dari arti yang diungkapkan oleh penulis. Yang kedua, kita dapat mampu mengambil makna tersirat dan tersurat dari bahan bacaan. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat suatu kesimpulan dari bacaan yang telah kita baca. Poin yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis membaca pemahaman. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu membaca literal, yang kedua membaca interpretatif, yang ketiga membaca kritis, sedangkan yang terakhir yaitu membaca kreatif. Poin yang keempat yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi dalam membaca pemahaman. Di sini faktornya dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pembaca tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pembaca, seperti contohnya yaitu dari teks atau bacaan yang telah dibaca oleh pembaca. Baik, pembahasan mengenai subtopik yang ketiga mengenai membaca kritis. Di sini saya membaginya menjadi 4 poin juga. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua arti penting membaca kritis, yang ketiga kemampuan dalam membaca kritis, sedangkan yang terakhir yaitu tahapan dalam membaca kritis. Di sini saya menjelaskan mengenai poin yang ketiga dan keempat saja. Poin yang ketiga yaitu mengenai kemampuan yang ada dalam membaca kritis. Di sini ada 6 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menginterpretasi, yang kedua yaitu kemampuan untuk menganalisis, yang ketiga kemampuan menginferensi, yang keempat kemampuan untuk menganalisis, yang kelima kemampuan untuk mengeksplanasi, sedangkan yang terakhir yaitu kemampuan untuk meregulasi diri. Poin yang keempat yaitu tahapan dalam membaca kritis. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan sebelum membaca atau pra membaca, yang kedua yaitu tahapan saat membaca, dan sedangkan yang terakhir yaitu tahapan setelah membaca atau pasca membaca. Langsung kepada pembahasan mengenai subtopik yang terakhir yaitu hakikat paragraf. Di sini ada 3 poin yaitu hakikat paragraf, jenis-jenis paragraf, dan penalaran.
Hakikat paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan dari pernyataan atau gagasan yang memuat minimal 2 kalimat, yang mana ditandai dengan 1 kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Untuk jenis-jenis dari paragraf itu ada 4. Yang pertama yaitu paragraf induktif, yang kedua paragraf deduktif, yang ketiga paragraf ineratif atau campuran antara induktif dan deduktif, serta yang terakhir yaitu paragraf dengan pola menyebar. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai penalaran. Di sini saya membaginya menjadi 2, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif dibagi menjadi 3, yaitu penalaran berdasarkan analogi, yang kedua berdasarkan generalisasi, yang ketiga yaitu berdasarkan kausal atau sebab akibat. Untuk pola penalaran deduktif dibagi menjadi 2, yaitu penalaran secara langsung, yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada silogisme dan entimen. Baik, itulah saja penjelasan dari 4 subtopik dari peta konsep yang telah saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.